Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid oleh Yulia Primadewi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi. Perkenalkan, Bapak Budi Darmawan SPD MT adalah fasilitator, Bapak Riko Firdaus MPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Yulia Primadewi SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Kreativitas hanyalah menghubungkan berbagai hal. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasa sedikit bersalah karena mereka tidak benar-benar melakukannya. Mereka hanya melihat sesuatu itu tampaknya jelas bagi mereka setelah beberapa saat. Itu karena mereka dapat mengkoneksikan pengalaman yang mereka miliki dan mensintesis hal-hal baru, menurut Steve Jobs. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Perasaan saya setelah mempelajari materi pengelolaan program yang berdampak pada murid memberikan kesan tersendiri. Karena dalam materi ini memberikan pengalaman baru untuk saya mengenai bagaimana membuat program yang mendorong suara atau pilihan dan kepemimpinan murid atau student agency yang berdampak positif bagi murid serta membentuk karakter murid yang berkesesuaian dengan profil pelajar Pancasila. Serta dalam modul 3.3 ini memberikan pemahaman kepada saya mengenai pentingnya keterlibatan murid secara aktif untuk menentukan kesepakatan mengenai hal-hal apa saja yang murid ingin lakukan. Dan lebih membuat saya lebih antusias dalam mempelajari modul ini adalah saya sebagai pendidik lebih menguasai dan memahami kompetensi sebagai guru penggerak dalam hal mengembangkan diri dan orang lain. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Kepemimpinan murid atau student agency merupakan kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu. Berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Kegiatan murid pada saat menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka atau agensi, sebenarnya pada proses tersebut mereka atau murid memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemimpinan atau ownership. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? 1. Suara atau voice merupakan gagasan pandangan, keinginan, kebutuhan yang diekspresikan melalui partisipasi aktif mereka di kelas, di sekolah, dan sistem pendidikan mereka, yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. 2. Pilihan atau choice merupakan kesempatan yang diberikan kepada murid untuk memilih cara dan proses belajar, serta bagaimana mereka akan menunjukkan pemahaman mereka. 3. Kepemimpinan atau ownership merupakan pada saat murid terhubung secara fisik, kognitif, atau sosial emosional dengan apa yang sedang terjadi, terlibat aktif dan menunjukkan minat dan proses belajarnya sehingga murid memiliki proses belajar. Selanjutnya, intisari yang saya dapatkan adalah tugas kita sebagai pendidik sebenarnya hanya menyediakan dan memfasilitasi lingkungan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid untuk menuangkan ide-ide dan gagasannya dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian murid. Sehingga pada proses tersebut, murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses yang sedang mereka pikirkan dan bagaimana cara melaksanakannya, serta merefleksikan setiap tindakan yang mereka lakukan. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara di mana peran guru adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka bisa selamat dan bahagia sebagai individu masyarakat. Sehingga dalam mengelola program yang berdampak pada murid, haruslah menitik beratkan pada keterlibatan murid dan berorientasi pengembangan potensi atau kodrat anak, mengembangkan keterampilan-keterampilan atau kepemimpinan dalam diri mereka, sehingga bisa selamat dan bahagia dan bisa bermanfaat untuk mereka, baik sebagai individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam modul ini juga menghambakan pada murid lebih ditekankan
pada bagaimana melihat murid sebagai pribadi yang utuh, menuntun anak didik sesuai kodratnya dengan mengelola program-program yang berdampak pada murid. Keterkaitan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, menitik beratkan pada dasar nilai atau pedoman seorang guru dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid merupakan nilai-nilai yang harus dipedomani dalam menyusun program yang berdampak pada murid. Selain itu, guru penggerak tidak hanya berkutat atau berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran di kelas, namun memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam hal pengelolaan program yang berdampak pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.3, dalam merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja dengan terlebih dahulu memetakan aset atau sumber daya sekolah dan mengembangkan aset atau potensi yang bisa dikembangkan untuk merencanakan program yang berdampak pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif berupa lingkungan yang mendukung perkembangan siswa, terutama kekuatan kodrat pada anak-anak. Sebagai petani, maka guru berperan memaksimalkan sumber daya lingkungan yang positif, mengembangkan budaya positif agar anak-anak bertumbuh sesuai kodratnya, dan mendukung program yang berdampak pada murid. Keterkaitan dengan modul 2.1, pada modul ini seorang guru penggerak dibekali dengan pembelajaran berdiferensiasi sebagai metode pembelajaran yang berpihak pada murid, karena berdasarkan pada pemetaan kebutuhan belajar anak yang beragam. Pemetaan kebutuhan belajar anak menjadi dasar guru dalam mengelola program yang berdampak pada murid karena kekuatan anak yang beragam menjadi aset atau modal melakukan diferensiasi program yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid. Keterkaitan dengan modul 2.2, pada modul ini seorang guru dibekali pengetahuan bagaimana mencapai tujuan pendidikan, mengantarkan anak-anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan dengan mengembangkan aspek sosial emosional pada diri anak. Teknik mindfulness menjadi strategi pengembangan 5 kompetensi sosial emosional yang didasarkan pada keberpihakan pada murid dan dilakukan untuk tujuan sebesar-besarnya memiliki dampak pada anak-anak, khususnya pada kegiatan intrakurikuler. Keterkaitan dengan modul 2.3 tentang coaching yang merupakan suatu teknik atau strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk menuntun anak, untuk menggali potensi anak dan memaksimalkannya. Coaching memberikan kesempatan anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir pada diri. Dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, maka coaching dapat digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan sumber daya murid, mengembangkan kepemimpinan murid, menggali potensi murid untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan anak yang setinggi-tingginya. Keterkaitan dengan modul 3.1, seorang guru dibekali dengan pengetahuan bagaimana mengambil keputusan. Keputusan yang diambil harus dengan alasan keberpihakan pada murid. Dasar, prinsip, serta paradigma atau nilai dalam pengambilan keputusan hendaknya bisa mendukung dan tetap dipegang teguh dalam mengambil keputusan, terutama yang berhubungan dengan dilema etika dalam pengelolaan program yang berpihak berdampak pada murid. Keterkaitan dengan modul 3.2 membahas tentang pengelolaan sumber daya, di mana seorang pemimpin harus melakukan pemetaan aset-aset yang ada di sekolah. Apa yang dimiliki untuk dimanfaatkan sehingga paradigma berpikir haruslah melihat segala sesuatu dengan sisi yang positif atau berbasis aset. Dengan berfokus pada apa yang kita miliki, berfokus pada aset, maka pengelolaan program yang berdampak pada murid dapat terencana dan berjalan dengan baik. Setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak pada murid, bagaimana seharusnya program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut berdampak positif pada murid. Program atau kegiatan sekolah pada pengelolaan program tersebut melalui perencanaan yang matang dan diselenggarakan berdasarkan kebutuhan murid sesuai karakteristik lingkungan melalui memetakan sumber daya, modal atau aset sebagai kekuatan atau potensi. Perencanaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan langkah bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sehingga program tersebut dapat menumbuhkan kepemimpinan murid yang akan dikembangkan dan melibatkan murid dalam mendorong suara,
pilihan, dan kepemimpinannya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Pada proses pelaksanaan mengacu pada pertanyaan sebagai hal berikut. Hal ini bertujuan agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Sebagai contoh, program Membatik 1000, yaitu membaca setiap hari, review setiap hari Rabu. Kegiatan program Membatik 1000 dilaksanakan setiap hari dan direview setiap hari Rabu. Siapa yang terlibat? Yang terlibat dalam kegiatan Membatik 1000 adalah peserta didik kelas 1 sampai 6, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan, serta orang tua murid secara moral dan material. Siapa yang mengarahkan dan memantau program ini? Yang mengarahkan dan memantau kegiatan ini diantaranya adalah guru kelas, guru bidang studi, kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Program ini dikatakan berhasil ketika kegiatan dapat berjalan sesuai dengan harapan guru dan siswa, di mana siswa mampu mewujudkan kepemimpinan siswa. Evaluasi dari program ini secara umum kegiatan berjalan sesuai rencana, namun masih terdapat beberapa kendala dan bisa diatasi sehingga kegiatan berjalan dengan baik kembali. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.